Oke, baik. Untuk video kali ini kita akan praktek Cisco Packet Tracer lagi, yaitu kita akan praktek dengan topologi sederhana seperti ini. Tujuannya untuk menghubungkan semua klien yang ada di sini dari PC ini, tablet dan smartphone agar bisa terhubung ke Cloud VPS di sini. Di Cloud VPS di sini nanti akan disediakan layanan yang pasti web server ya, HTTP, terus DNS untuk mengakses web servernya, terus ada DHCP server untuk kita kasih IP address ke wireless router yang ada di sini. Oke, mungkin seperti itu. Untuk topologinya kita akan mulai saja buat dari 0. Kita ke Cisco Packet Tracer. Kita bisa siapkan servernya ada di bagian sini ya, end device yang ini. Servernya kita masukkan. Terus kita perlu wireless routernya. Wireless routernya kita pakai yang WRT 300N. Itu di sebelah sini, kalau nggak kelihatan bisa kita geser. Ini WRT 300N. Kita taruh sini. Terus kita perlu switch, tinggal pindah ke bagian sini ya. Masih di network device. Ke switch kita ambil yang belakangnya 24. Sini. Meskipun nanti kepakainya cuma 2 port ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai yang 24 watt aja. Terus kita perlu PC, yaitu ke end device ini ya, PC kita masukin 2. Terus kita perlu tadi ada smartphone di sini sama ada tablet seperti ini. Oke. Terus kita perlu menghubungkan pakai kabel. Untuk dari PC ke switch kita pakai straight. Ini ya, bisa CTR-nya ditahan terus diklik straight-nya. Ini fast Ethernet terhubung ke fast Ethernet. Fast Ethernet terhubung ke fast Ethernet. Ini bebas ya, mau berapa aja, tapi urut aja lebih enak. Nah, untuk dari switch ke wireless router dan dari wireless router ke server kita pakai cross di sini. Nah, ini terhubung ke fast Ethernet 3 aja biar urut enak. Nah, ini masuknya itu ke Ethernet ya. Ethernet 1, 2, 3 atau 4, jangan yang internet karena port internet ini akan terhubung ke server nantinya. Jadi kita dari switch ini terhubung ke Ethernet 1, lagi dari internet terhubung ke fast Ethernet di server. Seperti ini kurang lebih topologinya sederhana. Nah, nanti tujuannya si smartphone, tablet, dan 2 PC ini akan terhubung ke server sini dan mengakses layanan-layanan yang ada di server sini. Nah, untuk konfigurasi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah di servernya, yaitu kita masukkan IP address di servernya. Nanti kita masukkan IP addressnya 172.1.1.1. Nanti pakai /24 aja biar gampang. Gini ya. Jadi kita ke server yang dibuka, ke desktop, IP configuration. Di sini 172.1.1.1. Nah, sini karena pakai /24, 255-nya 3 kali. Default gateway DNS server di sini nggak perlu karena ini sebagai server. Kita perlu identitas IP sama subnet mask saja. Kalau sudah, kita masih di server, ke bagian service. Yang pertama web servernya atau HTTP di sini. Pastikan dua-duanya on. Terus kita perlu rubah tampilannya sedikit biar kelihatan nanti hasilnya. Yaitu kita merubah di baris kedua ini ya. Baris pertama kan HTML, baris kedua ini yang center. Nah, kita rubah yang tulisan Cisco Packet Tracer ini dirubah jadi nama kita aja. Kalau udah save, pilih yes override. Nah, udah. Berikutnya kita nyalakan DNS-nya. Nah, ini ya ke bagian DNS. Biar nanti si servernya kita akses pakai nama domain, tidak pakai IP lagi. DNS service pastikan on, jangan sampai lupa ini. Nanti sering error karena sering kelupaan pada off. Pastikan on. Nah, namanya kita pakai nama kita aja, asifa.com. Nah, addressnya ini adalah alamat IP-nya si server ini. Alamat IP-nya itu yaitu 172.1.1.1. Gini kalau udah add. Nah, kalau udah muncul di bawah sini berarti udah berhasil tersimpan. Layanan berikutnya yaitu DHCP untuk memberikan IP address secara otomatis ke si wireless router. Nah, sekali lagi di sini
cuma ada satu ya interface-nya, jadi ini aja, nggak perlu diubah-ubah. Nah, yang penting lagi ini service pastikan on sekali lagi. Untuk full name ini nggak wajib diganti, jadi gini aja nggak apa-apa. Nah, yang penting ada default gateway. Default gateway nanti ini IP-nya si server 172.1.1.1. Untuk DNS server nanti 172.1.1.1 sama, karena ini DNS server yang dikasih juga alamat IP-nya sendiri. Nah, start IP address atau IP address yang dimulai yang akan diberikan yaitu nanti titik 2, dimulai dari titik 2. Terus sudah mas sudah sesuai, maksimum number of user 200 ini maksimal ya, nggak perlu kita setting lah, nggak apa-apa. Tinggal kita save, karena di sini bawah udah ada, tinggal kita save ya. Nanti akan berubah di sini, konfigurasinya akan sesuai yang kita atur. Udah, layanannya udah aktif semua, itu si HTTP atau web servernya, DHCP-nya, DHCP server untuk memberikan IP address otomatis. Terus si DNS sudah on, sudah ada asifa.com dan tujuannya sudah jelas ke IP addressnya si server. Nah, berikutnya kita konfigurasi IP address di wireless routernya. Tinggal kita buka. Kalau di sini udah terlihat ya, di port internet di situ sudah dapat IP address 172.1.1.2/24. Nah, kita tinggal mengatur nama SSID aja, disesuaikan biar bisa terhubung ke smartphone dan tablet PC-nya. Ke wireless router. Nah, di sini kita ke GUI biar enak. Ini kayak ini ya, real perangkat access point router. Nah, ini router IP yang akan diberikan ke klien di bagian utama sini ya, setup. Nah, ini sudah sesuai. Mungkin di sini perlu tambahan yaitu di static DNS biar nanti klien yang mendapatkan IP address dari wireless router ini juga dapat DNS secara otomatis. Nah, DNS ya tadi IP address di server 172.1.1.1. Nah, kalau udah kita save dulu ya, save setting. Udah, sekali klik aja, kalau kurang yakin klik berkali-kali nggak apa-apa. Nah, ini IP addressnya si server sebagai alamat web servernya. Ini udah DHCP saja karena otomatis dapat dari si server IP-nya. Terus kita ke wireless. Nah, di sini di wireless kita perlu nyeting nama network access ID, network name ini ya, nama wifi-nya. Di sini masih default, bisa kita ubah jadi nama kita. Gini aja, kecil semua. Nah, kalau udah, sekali lagi kita save dulu. Setiap ada perubahan save sebelum pindah ke tab, karena biasanya di Cisco Packet Trace ini kalau pindah ini tab nggak kesimpan. Nah, udah di basic wireless, buat nyeting nama kita ke wireless security. Nah, security mode di sini kita biasanya pakai WPA2 personal. Nah, ini AES aja enkripsinya. Nah, passwordnya kita tuliskan saya 123 456 saja, atau 8 biasanya, 78. Oke lah, tuh sampai 8. Udah, cuma nyeting ini doang, security mode sama passphrase. Terus kita save sekali lagi. Terus kita pastiin sekali lagi di basic wireless setting namanya udah terubah, wireless security-nya juga sudah terubah, di setup buat si static DNS juga udah terubah. Tuh, mungkin di sini kalau perlu merubah start IP ini dimulai dari IP 100. Kalau mau custom yang lain juga tinggal dirubah saja, sama maksimum number user yang bisa diberikan nantinya. Udah, kita close saja. Nah, kita bisa mulai dari PC, kita konekkan, tinggal dibuka PC-nya ke desktop, IP configuration, kita ubah ke DHCP. Kita tunggu sampai nanti, harusnya successful. Kenapa valid? Sudah successful ya. Tadi dimulai dari 100 IP 100, di sini dapat 102.
Mungkin sebelah sini kita setting juga ke desktop, IP configuration kita ubah ke DHCP. Udah langsung successful. Tadi karena awal-awal mungkin masih error ya, DHCP servernya di sini belum benar-benar jalan. Jadi kita utak-atik atau ubah ke static, ubah ke DHCP lagi sampai successful. Nah, kalau sampai berkali-kali masih valid, ada kesalahan berarti di sini ada yang rubah. Ini udah successful ya. Udah dapat IP address 103 di sini, tadi di sini 102. Udah dapat DNS server juga, gateway-nya udah dapat. Oke. Nah, kalau dicoba di sini pasti udah bisa akses web servernya, tapi kita hubungkan si HP dulu di sini. Kita buka HP-nya, kita ke config, ke wireless. Nah, di sini ada bagian SSID. SSID di sini kita rubah sesuai namanya kayak yang tadi kita setting di wireless routernya. Tadi saya bikin namanya ini. Terus authentication-nya atau security-nya kita samain, yaitu tadi pakai WPA2 personal, tapi di sini WPA2 PSK. Kita masukkan IP address password wifi-nya tadi 123.456.78. Nah, kalau sudah nggak ada tombol save, ini pastikan on. Kita close atau kita tunggu sampai ada tanda ini terhubungnya. Begitu juga yang tablet, kita buka tabletnya, ke config, ke wireless, ini on, SSID-nya kita samakan, passwordnya WPA2 PSK, kita masukkan passwordnya yang tadi kita setting 1-8. Udah, kita tunggu atau kita close dulu nggak apa-apa, tunggu sampai muncul. Nah, ini udah. Nah, buat tes koneksinya kita bisa pakai amplop ini ya, gini, dari PC ke server. Nah, ini masih valid, bisa sekali lagi dari PC ke server, udah successful. Begitu juga dari HP ke PC udah successful, dari tablet ke PC sudah successful semua. Nah, buat cek layanannya bisa kita akses dari smartphone buat ngetes ke desktop, ke web browser. Bentar, kita tunggu. Nah, terus kita ketik nama domain yang tadi kita buat yang ada .com ya. Tadi saya bikinnya asifa.com. Kalau kita go, nah sudah muncul ya. Ini nama halaman yang tadi kita edit juga di index. Yang tadi kita edit. Nah, dengan begini konfigurasinya udah selesai. Kita tinggal cek ke perangkat yang lain, atau maksud saya dari perangkat yang lain, dari tablet atau dari PC. Silahkan dicoba-coba saja. Dan saya di sini akan coba dari PC, desktop, web browser. Sebentar, biasanya emang agak lama. Nah, ini kita ketikkan nama domainnya lagi, terus go. Nah, udah bisa ya. Ini tandanya sudah berhasil, yaitu layanan web server, DHCP server, dan DNS server di Cisco pakai tracer gitu doang.